Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Indah Susanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah rangkuman analisis bacaan ilmiah dan sastra. Di sini kami akan mempresentasikan unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Laut Bercerita. Di antaranya ada anggota kelompok saya, dan sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu selaku moderator. Saya Silma Rahima Zahra, dan anggota kelompok saya Adelia Suhanda, Dewi Noviani, Nuzul Qurani, dan Rati Widianti. Baik, materi yang pertama yaitu unsur intrinsik A, tema yang akan saya paparkan sendiri. Tema dalam cerita novel Laut Bercerita adalah perjuangan atau nasionalisme yang dimana di dalam novel tersebut menceritakan tentang perjuangan sekelompok orang yang terdiri atas mahasiswa dan masyarakat sipil yang memperjuangkan keadilan dengan cara melakukan aksi dan diskusi untuk lepas dari Orde Baru yang memimpin lebih dari 10 tahun dengan sewenang-wenang. Alur yang terdapat dalam novel Laut Bercerita menggunakan alur maju dan mundur yang biasa disebut dengan alur campuran. Hal ini dibuktikan dengan penulisan cerita yang menceritakan sebuah tradisi dari keluarga biru laut, kemudian menceritakan kisah perjuangan pada aktivis dalam mengubah negeri ini dan siksaan-siksaan yang didapatnya. Lalu pada bagian akhir mengisahkan perjuangan Asmara Jati dalam mencari jejak biru laut dan para aktivis lain yang dihilangkan secara paksa. Kutipan 1. Bapak memang satu dari sedikit penggemar musik yang masih mempertahankan tradisi Vinyi sebagai pertahanan diri dari kekonyolan kaset yang kata Bapak secara estetik mencemaskan. Kutipan 2. Mas Aswin, terima kasih Anda sudah sangat membantu kami, keluarga dan aktivis. Yang diculik, terima kasih tetap setia pada perjuangan ini untuk tetap menyentil pemerintah yang kasus 1998 ini diinvestigasi untuk mengetahui apa yang terjadi pada mereka yang belum pulang. Mas Gala, Mas Laut, Mbak Kinan. Halaman 327 sampai 328. Baik, berlanjut. Latar tempat. Seyegen di pojok Yogyakarta. Seyegen merupakan lokasi sekretariat Winarta untuk melakukan kegiatan administrasi untuk diskusi dan rencana gerakan. Kutipan. Aku baru menyadari bunyi ketukan halus itu datang dari jari-jari semu pada pintu calon rumah kami si Seyegen di sebuah pojok terpencil di Yogyakarta. Halaman 10. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Dwi Noviani, yaitu latar suasana. Baik, terima kasih Silma Rahima Zahra. Selanjutnya saya Dwi Noviani akan menjelaskan latar suasana. Yang pertama ada latar suasana takut. Kutipannya ada di halaman 51, yaitu aku ingat betapa aku ingin sekali meneleponnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan menjanjikan buku apa saja yang disukainya. Tapi mustahil. Di masa buron seperti ini, segala medium komunikasi dengan keluarga harus diminimalisir. Karena itu, aku hanya mengucapkan ulang tahun dalam hati belaka. Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa Laut merasa takut karena dirinya sedang menghadapi suatu masalah dan kejadian karena terlibat dalam sebuah aktivis dan menjadi buron. Rasa takut muncul karena dirinya berada dalam kekhawatiran, keraguan-raguan, dan rasa gelisah yang sangat kuat. Sehingga apa yang diyakini mungkin akan terjadi. Ketakutan yang dihadapi oleh Laut yaitu ia tidak ingin dihubungi keluarganya. Karena jika ia dihubungi dengan keluarganya, maka nanti keluarganya juga akan mendapatkan musibah. Selanjutnya, latar suasana cemas.
kutipan halaman 76 yang berisi, kalian harus berhati-hati. Zaman sekarang, Intel sering menyelusup ke dalam acara diskusi mahasiswa dan aktivis. Beberapa kolega Bapak dari majalah Tera mengatakan bahwa selalu saja ada Intel yang bergonta-ganti mengikuti beberapa wartawannya. Juga mereka senang sekali keluar masuk LBH, berpura-pura menjadi aktivis. Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa ayah laut merasa khawatir dan cemas karena dia tahu jika anaknya sedang melakukan hal yang sangat berbahaya, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran yang dirasakan oleh ayahnya terhadap keselamatan anaknya. Ayah laut merasa curiga terhadap suatu hal yang dapat membahayakan keselamatan anaknya. Ayah laut memberikan nasihat bahwa sebagai aktivis, mereka selalu diintai dan gerak-geriknya diawasi karena orang-orang itu akan ada di mana-mana. Penyebab konflik cemas yang dialami oleh ayah laut yaitu predisposisi karena adanya suatu hal yang telah terjadi yang dialami oleh ayah laut, sehingga kecenderungan itu menimbulkan kecemasan dalam diri ayah laut. Yang ketiga ada latar suasana depresi. Ada di halaman 262 yang berisi, mereka tak akan pernah bisa menerima kenyataan bahwa Mas Laut hilang, diculik, dan mungkin saja dia sudah tewas dibunuh. Ibu dan bapak percaya pada suatu hari Laut akan muncul di pintu rumahnya. Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa tokoh Asmara merasakan depresi. Depresi yang dialami oleh Asmara karena adanya rasa kesedihan dan merasa kehilangan kakaknya yaitu Laut. Asmara merasa terbebani dengan kasus hilangnya Mas Laut. Asmara tidak bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh kakaknya. Sehingga hal ini membuat Asmara depresi. Asmara merasa bahwa kurang bersemangat karena selalu memikirkan kakaknya yang hilang begitu saja. Melihat kedua orang tuanya yang selalu berpikir bahwa kakaknya akan kembali pulang, membuat Asmara menjadi bersedih karena ia merasa hal itu tidak akan terjadi sebab kakaknya telah lama menghilang. Asmara pun bingung memikirkan kakaknya apakah masih hidup atau telah tewas dibunuh. Ia merasa tidak bisa menerima kenyataan jika kakaknya memang benar-benar telah tewas. Depresi yang dialami oleh Asmara disebabkan karena masalah hilangnya si Laut, sehingga masalah ini yang membuat Asmara depresi. Selanjutnya latar waktu yang pertama ada hari Minggu. Ada di kutipan halaman 62 yang berisi, sudah pasti di hari Minggu sore seperti ini ibu memasak untukku. Karena dia tahu aku akan mencoba sebisaku menjenguk Jakarta setiap bulan pada akhir pekan keempat. Pada kutipan tersebut menggambarkan bahwa keluarga biru laut yang mempunyai rutinitas di dapur setiap kali ibunya memasak. Yang kedua, latar waktunya ada di malam hari. Ada di kutipan berisi, entah bagaimana sekelompok anak-anak kaya raya Jakarta ada yang menyangka jalanan di kota ini malam hari adalah miliknya dan bisa digunakan untuk mengebut dengan mobil Ferrari yang terbaru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya penokohan. Yang pertama ada biru laut, pantang menyerah, pemberani, optimis. Kutipan 1, peristiwa ini sama sekali tidak mengurangi militanisiku atau kawan-kawan yang lain. Aku tak keberatan kalau harus mati, Kinan. Jangan salah, aku cuma mempertanyakan kalau hingga saat ini. Tahun berapa ini, 1993, tak ada satu tokoh pun yang berani menentang secara terbuka. Lalu, halaman 182. Analisis. Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa Laut merupakan seorang pemuda pemberani yang tak gentar, meskipun di dalam kondisi yang menakutkan sekalipun. Laut dengan tegasnya mencari pelaku dan berangkat untuk menuntaskan masalah yang terjadi. Laut merupakan aktivitas yang peduli terhadap kemajuan bangsa Indonesia.
Ia dan teman-temannya sering berkumpul dan mendiskusikan gerakan yang akan dilakukan demi bangsa yang lebih baik. Selain itu, Biru Laut merupakan tokoh utama. Dia juga sebagai penentu perkembangan jalannya cerita secara keseluruhan. Hal ini jelas bahwa nama tokoh Biru Laut merupakan tokoh imajinatif gambaran pengarang yang memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dirampas dan kebebasan berpikir dan berkehidupan. Lalu ada Alex Perazon, sopan, berbawa, sensitif. Kutipan 1, ditambah tutur katanya yang santun, rambut ikal keriting, alis tebal, dan raut wajah yang agak berbau. Portugis itu tak heran jika mahasiswi kos sebelah sering betul berdatangan ke Pelem Kecut, untuk sekedar berbincang dengannya. Mungkin mereka menyukai suaranya atau menyukai rambutnya yang tebal dan ikal. Aku tak tahu. Halaman 4. Analisis. Dalam kutipan di atas terlihat melalui ekspresi dan penampilan bahwa tokoh Alex merupakan seorang yang baik dan sopan. Itu terbukti pada tutur katanya yang santun. Meskipun dia memiliki karakter fisik yang tampan seperti wajah yang berbau Portugis, rambut ikal dan suara bagus yang membuatnya digandrungi oleh mahasiswi, hal tersebut tidak membuatnya karakter yang arogan atau sombong. Alex digambarkan sebagai seorang yang memiliki kepekaan yang cukup tinggi terhadap hal-hal yang tidak secara langsung ingin diutarakan oleh temannya. Ia pun sangat emosional saat mengetahui ketidakpastian nasib teman-teman seperjuangannya. Lalu yang ketiga ada Asmara Jati, penyayang, kritis, realistis. Kutipan 1. Hari Minggu biasanya adalah hari kami memasak bersama dan makan malam sekeluarga. Tradisi ini tidak dihentikan hingga kini, meski aku sudah menyewa sebuah pavilion kecil di kawasan Cikini agar bisa dengan mudah mencapai rumah sakit. Halaman 233. Analisis. Dalam kutipan di atas, tokoh Asmara Jati digambarkan oleh pengarang sebagai seorang perempuan yang tangguh, cerdas, memiliki pemikiran yang terbuka. Sebagai sosok yang diperkenalkan dengan banyak buku oleh kedua orang tuanya sedari kecil, membuat Asmara menjadi lebih tajam pemikirannya dan tertarik terhadap pengetahuan alam. Sehingga ia pun akhirnya masuk fakultas kedokteran dan menjadi dokter. Di samping itu, ia harus menerima penyangkalan dan ia pun harus menguatkan keluarga dan teman-teman sang kakak. Di tengah ketidakpastian hidup sang kakak yang tidak jelas kabar beritanya. Lalu yang keempat, Anjani, mandiri, optimis, sigap. Kutipan 1. Aku buru-buru menghampiri dan berniat membantu membawakan kaleng cat dari tangannya. Sebuah upaya yang sia-sia. Dia mengibaskan lengannya menandakan bisa mengurus dirinya sendiri. Halaman 37. Analisis. Dalam kutipan di atas bahwa tokoh Anjani begitu terpukul atas pemberitaan tentang keberadaan teman-temannya yang diculik, terutama Laut, sang kekasih karakternya yang dapat dilihat ketika kondisi mental atau emosinya yang tidak stabil begitu sensitif. Selain itu, tokoh Anjani juga menggambarkan karakter yang selalu optimis dapat dilihat ketika dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri agar tetap fokus dan berpikir positif dalam kondisi mental atau emosinya yang sedang diambang-ambang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tokoh Daniel, di mana penggambaran tokoh Daniel ini adalah manja, cerewet, suka gerutu, dan mengeluh. Adapun terdapat pada kutipan yang pertama pada halaman 48, mengapa aku tak percaya apapun yang dikatakan Tama? Daniel yang bersila di belakangku menggerutu. Sunu yang duduk bersila di sebelahku hanya menunduk memandang tikar. Dan terdapat pula di kutipan kedua pada halaman 140. Lex, sampaikan yang di belakang, matikan lampu senter, kata Daniel kepada Alex, dan secara estafet Alex menyambung informasi itu kepada Sunu dan seterusnya. Selanjutnya terdapat pula dalam kutipan ketiga. Kutipan ketiganya udah belum sih? Selanjutnya terdapat pula dalam kutipan ketiga. 250, Daniel menyambar dari kursi belakang. Termasuk
termasuk wartawan lokal, solid, yang terdapat pada halaman 127. Kira-kira ini jam berapa, Dana? Suara Dana telinga masih lemas, meski sudah tak bergetar. Mungkin sore, tapi masih hari yang sama. Ini sudah ada jatah makan siang. Dalam kutipan di atas, tokoh Daniel, seorang yang cerewet, suka gerutu dan mengeluh, sikap cerewet yang terdapat pada kutipan. Daniel tersebut yaitu selalu berbicara dan tidak bisa melihat di sekitarnya ada hal yang kurang mengenakan. Seperti yang ia sampaikan kepada semuanya untuk mematikan senter dengan estafet. Sikap gerutu, ia bicara di belakang dengan sendirinya tanpa bicara langsung kepada siapa yang ia tuju. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang pada novel Laut Bercerita ini menampilkan sudut pandang tokoh utamanya, di mana yaitu Biru Laut. Ia menceritakan perjalanan dan perjuangannya bersama para mahasiswa dan aktivis lain pada tahun 1998. Kisahnya dibuka dengan laut yang berada di momen terakhir hidupnya, momen terakhir perjalanannya ketika tubuhnya terus tenggelam ke dasar lautan yang gelap. Adapun terdapat pada halaman 1 dan halaman 7. Dalam kutipan berikut. Sembari mengumpulkan asap rokoknya yang menggelung-gelung ke udara, dia mengatakan, aku harus selalu bangkit meski aku mati. Kutipan kedua, tetapi hari ini aku akan mati, aku tak tahu apakah aku bisa bangkit. Dan kutipan yang ketiga, Bapak, Ibu, Asmara, Anjani, dan kawan-kawan, dengarkan ceritaku. Selanjutnya adalah amanat dari novel ini. Novel ini menceritakan tentang perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya dalam aksi nyata, yang mana hal itu sebelumnya terjadi di rezim Orde Baru. Dari semua perjuangan itu, banyak yang dapat kita petik dan teladani dalam cerita Laut Bercerita ini, serta mensyukuri dengan kehidupan sekarang, yang mana lebih baik daripada masa sebelumnya atau pada masa zaman Orde Baru itu. Dalam novel Laut Bercerita, ada bentuk yang dapat kita nikmati di masa sekarang, yaitu bentuk kebebasan berpendapat yang terjamin. Tetapi hal tersebut harus diiringi pula dengan suatu bentuk kontribusi. Suatu bentuk kebebasan berpendapat itu pun juga tidak dapat dilontarkan begitu saja apabila tidak ada bukti yang valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adelia Suhanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu dari unsur ekstrinsik ya. Dilihat dari segi sosial, adapun diantaranya adalah yang pertama dari kritik sosial masalah kejahatan. Kritik sosial dalam novel Laut Bercerita ini tentang masalah kejahatan ditunjukkan oleh tindakan dari pemerintah Orde Baru yang saat itu dinilai kejam dengan menculik dan menyiksa para aktivis. Lalu adapun pembuktian dari kutipan dalam novel ini yang pertama adalah, tapi ibu memaksa, ingin tahu siksaan macam apa saja yang mereka lakukan terhadap ketiganya. Alex memandangku, lalu memandang Bapak seolah minta saran. Akhirnya dia tetap meringkas seluruh kekejian itu menjadi satu kalimat. Macam-macam, Bu, dipukuli, disundut, disetrum dengan tongkat listrik. Ada juga alat setrum lain yang bentuknya seperti papan yang ditempelkan ke paha. Lantas pernah juga tubuh kami digantung terbalik seperti cara oma saya di kampung menjemur ikan. Pernah juga saya diletakkan di atas balok es, direndam ke dalam bak, dan lain-lain. Kutipan tersebut berada di halaman 254. Lalu yang kedua, dari kritik sosial masalah kependudukan. Novel ini menceritakan kritik sosial terhadap pemerintah yang tidak mampu menangani masalah kependudukan. Hal tersebut pun dilihat dalam kutipan berikut, yaitu lahan pertanian rakyat desa Belangguan digusur secara paksa karena daerah kediaman dan lahan mereka akan digunakan untuk latihan gabungan tentara dengan menggunakan mortar dan senapan panjana. Lahan pertanian jagung mereka digusur oleh bulldozer. Halaman 116. Lalu yang ketiga ada kritik sosial masalah birokrasi. Kritik sosial masalah birokrasi dalam novel ini ditujukan untuk pemerintah Orde Baru
yang telah bertindak tidak adil dengan menguasai berbagai aspek politik, ekonomi, dan hukum untuk melenggangkan kekuasaan rezim tersebut. Hal ini pun dibuktikan dalam kutipan di halaman 351 tentang tantangan lain, yaitu korupsi semakin mengerikan. Menurut Alex selama Orde Baru, Indonesia bagaikan sungai besar dengan permukaan yang tenang, tak ada kericuhan khas demokrasi karena partai politik sudah ditentukan dan bisa dibeli ekonomi hanya milik penguasa dan para kroni, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Di halaman 351. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman semua atas presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.